sudah intervensi dana dan menyembuhkan 7 orang. Sisa 2. Namun tahun ini dia melambung naik. Ada penambahan sampai 16 orang dan saya sudah intervensi dana 40 sekian. Saudara pemirsa pencinta TV Rakyat dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan pembangunan yang sedang dibahas baik dari pusat hingga di daerah sampai tingkat ke desa, saat ini tentunya kita sedang gelorkan luar biasa khusus untuk NTT saat ini melalui kepemimpinan Victor Jos diharapkan untuk pembangunan real sampai dinikmati oleh masyarakat desa. Hadir saat ini di samping saya Kepala Desa Waihela, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau akan hadir memberikan penjelasan publik terkait dengan kondisi real yang sedang ia alami bersama masyarakat ratusan jiwa di daerah ini. Selamat siang Bapak Desa. Ya, selamat siang. Bapak Desa, terkait dengan informasi yang kita peroleh bahwa memang Bapak Desa sementara sudah 3 tahun memimpin desa ini. Ya benar. Dan tahu persis kondisi real di desa ini, bagaimana Bapak Desa bergiat untuk membangun kehidupan masyarakat layak ke depannya dan kalau bisa suatu saat mereka hidup sejahtera. Ya. Nah, ini tentunya juga harapan semua masyarakat, harapan semua kita. Ya. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga tentunya Bapak punya konsep-konsep dan tindakan real yang sudah lakukan. Bapak bisa ceritakankah bagaimana tahap-tahap pembangunan yang sudah Bapak lakukan dan konsep ke depan untuk pembangunan berkelanjutan? Suara Bapak saya persilahkan. Ya, jadi baik, terima kasih. Sesuai dengan program adanya dana desa sejak saya memimpin dari tahun 2018, masyarakat saya saat itu memang kekurangan air bersih, dan saya membangun tahun pertama perpipaan sepanjang 3.500 meter dengan bangunan pelengkapnya, yaitu ada 1 unit brongkap di sumber mata air dan 1 unit bak reservoir yang berukuran 4 kali 5 meter untuk menampung air yang saya bangun baru distribusi kepada masyarakat. Ya. Dan tahun kedua saya masih menindaklanjuti program air bersih oleh karena keuangan dana desa yang sangat terbatas sehingga saya membangunnya berjenjang. Jadi tahun kedua pun saya masih tindak lanjuti dengan perpipaan air bersih dari dana desa, bahkan juga saya dapat bantuan dari Pansimas sepanjang 4.500 meter. Dan masyarakat saya sementara ini sudah terjangkau air bersih semua. Dan sayangnya dari jumlah masyarakat saya yang 270 kakak, 266-nya sudah terdistribusi air bersih. Namun di tahun kedua ini kita mengalami kendala, yaitu kemarau panjang, airnya masyarakat sampai saat ini juga masih terbeban dengan air yang debitnya sudah kurang dari sumber. Untuk tahun ketiga berjalan, saya membangun rumah layak huni 10 unit dan menelan biaya 390 juta dan sementara sudah pekerjaan atap rata-rata semuanya. Dan saya berharap di akhir bulan Oktober semua akan ditutup untuk masyarakat bisa tinggal di dalam. Lalu bagaimana khusus untuk kita, kan sudah ada ratusan kakak, Ya. sekitar 200 berapa tadi ada informasi yang kita peroleh. Lalu hanya 10 kakak yang peroleh tentang bantuan itu bagaimana seleksinya seperti apa? Iya, betul sekali Pak. Menyangkut dengan kondisi keuangan kita, kemampuan dana kita. Kalau 10 unit ini yang tersebar di 10 RT, bukan dalam satu kompleks, tapi yang tersebar di 10 RT karena di desa saya ini ada 10 RT. Jadi masing-masing RT dapat masing-masing RT dapat 1 unit.
Jadi ada keseimbangan pembangunan, perimbangan. Jadi tidak sepihak, artinya membuatkan program untuk sepihak, tapi untuk seluruh masyarakat yang ada. Lalu itu bagaimana pemilihan terhadap itu masyarakat yang dapat bantuan itu? Apa betul-betul dia sangat membutuhkan atau ada syarat lain? Ya, memang sangat membutuhkan karena dari 10 kakak ini itu yang saya ambil dari kakak miskin yang selama ini ada di desa saya. Sudah ada data Sudah ada data realnya. Sehingga artinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial ya di tengah masyarakat. Baik. Ya. Lalu kita di sini tadi berapa kakak jumlah total sebenarnya? Ada mulai dari 266 sudah berkembang sampai 270 kakak. 270 kakak. Dengan jumlah jiwanya? Jumlah jiwanya 1037 sementara yang ada di data kami. Sesuai data statistik desa yang sementara ada. Lalu konsep kedepannya ini Bapak Desa punya mimpi yang besar. Tadi saya sampai dapat informasi bahwa ada satu hambatan terkait dengan jembatan yang menghubungkan antara jalan negara dengan kita kondisi. Karena ini sebenarnya desa yang ada di pusat kota juga. Ya, benar. Tapi saya lihat ada hambatan, salah satunya itu yang minimnya jembatan untuk menghubung akses kita menuju ke sana. Bapak sampai bilang kalau ada dana 1 M saja siap untuk tabrak. Kira-kira strateginya seperti apa sampai punya keberanian untuk mengungkapkan seperti itu? Iya, benar. Mulai dari saya sebelum menggantung Garuda sebagai pimpinan wilayah di Desa Ohela, kami sudah membangun jembatan mini yang ada di tengah-tengah wilayah kami dengan diameter panjang 6 meter dan lebarnya 5 meter. Itu menelan dana 100 lebih juta. Maka sementara untuk distribusi masyarakat saya ke mengambil hasil dan keluar ke jalan negara itu kami dihimpit atau dibatasi dengan kali besar antara wilayah Desa Bantuga dan Ohela. Nah, yang sementara menjadi beban saya sebagai pemimpin di wilayah, karena ada siswa-siswa yang dari Ohela harus mencari sekolah di seberang wilayah desa tetangga, yaitu SMP dan SMA. Nah, sementara kalau musim hujan, maka banjirlah kali itu, maka menghambat sekali proses belajar mengajar buat anak-anak saya. Begitupun bukan saja anak-anak, baik itu tingkat TK, SD, SMP, dan SLTA, ada juga pegawai negeri sipil yang sementara menghuni di wilayah saya, terus pagi-pagi dia harus menyeberang kali itu dan harus melakukan aktivitas di tingkat kabupaten. Nah, ini yang menjadi beban bagi saya. Maka itu dengan adanya dana desa yang walaupun sangat minim di desa saya setiap tahun 2019 ini dia hanya berkisar di 800 juta. Maka ketika saya pilih dalam 5 pilar, maka dana untuk pembangunan tidak cukup untuk membangun jembatan itu. Maka saya minta dan mohon perhatian pemerintah kabupaten dan pusat, bahkan juga pemerintah provinsi. Mungkin itu saja keluhan saya, dan saya minta dengan rasa hormat untuk teman-teman, kalau bisa ini keluhan bisa disampaikan ke publik untuk bisa siap. perhatikan. Tentunya kita dari pihak media itulah tugas kita bahwa kita tetap bersuara menyampaikan suara-suara rakyat seperti Bapak mereka ke publik sehingga mereka bisa tahu tentang kesulitan-kesulitan kita. Lalu saya perlu tahu lagi, potensi kita di sini seperti apa? Oh iya, potensi masyarakat saya ini adalah tani jagung dan juga asam. Terus juga beternak. Ada ternak babi, ternak kambing, dan ternak sapi. Ya itu potensi-potensi yang memang menjadi prioritas kami di sini. Ya. Apakah selama ini ada kreativitas dari Bapak Desa untuk semacam dalam berbagai macam segi pembangunannya itu Bapak kreatifkah mendekatkan pelayanan khusus untuk masyarakat desa kita di sini? Ya, kalau memang dari dulunya ini kita cuman di SD di desa Ohela saya ini hanya 1 SD. Siap. Sekolah SMP dan SMA ini belum ada sama sekali. Saya berupaya dan sudah ada tanggapan dari pemerintah kabupaten untuk membuka lagi 1 SD baru di Ohela.
dan lokasinya itu saya sudah siapkan. Dan juga untuk kelompok tani yang selama ini memang yang ada di Ohela cuma 3 kelompok tani. Baru-baru ini saya kukuhkan lagi 18 kelompok tani yang sudah ada sertifikatnya untuk pelayanan ke depannya itu. Ya artinya bisa mendekatkan masyarakat supaya bisa memperbaiki ekonominya. Luar biasa. Itu artinya kiat-kiat yang dibangun oleh Pak Desa untuk artinya terobosan baru untuk membangun masyarakat desa di sini. Ya. Ada hal lain yang perlu disampaikan lagi? Oh ya, mungkin saya mau sampaikan lagi masalah-masalah. Kalau masalah saya di desa ini, sumber air saya yang ada di desa ada. Untuk itu yang saya prioritaskan di tahun 2021 nanti kami akan mau tarik itu sumber air yang ada di desa kami sebagai sumber milik ini desa Ohela. Sementara sumber air yang kami pakai adalah sumber air dari masyarakat desa tetangga. Maka itu ketika kami sudah survei bersama Bapak Camat untuk melihat sumber air yang ada di wilayah kami itu layak. Bahkan saya sudah tes dengan pompa air 2 dim dan air itu sudah ada di pinggir jalan. Dan itu saya siap untuk eksekusi di tahun 2021. Karena ini masalah air di Ohela ini memang rawan sekali untuk Kecamatan Batu Putih. Desa Ohela ini memang mau dibilang rawan air bersih, kekeringan merajalela. Ya, baik, terima kasih banyak. Lalu juga mohon izin, tadi saya sempat dapat informasi bahwa juga selain kegiatan-kegiatan yang ada juga ada intervensi dari pemerintah provinsi terkait dengan stunting. Apakah itu dari provinsi atau kabupaten tadi? Itu dari dana desa. Dari dana desa, Ya. Dari dana desa. Untuk stunting, kegiatan stunting yang sudah berjalan sejak tahun 2019 dan 2020 ini itu dari dana desa. Dari dana desa. Dari dana desa. Itu besaran dananya berapa per tahun? Itu kalau tahun lalu itu tidak sampai 50 juta oleh karena jumlah anak stunting yang ada di wilayah saya 8 orang. Nah, dari 8 orang tahun 2019 saya sudah intervensi dana dan menyembuhkan 7 orang. Sisa 2. Namun tahun ini dia melambung naik. Ada penambahan sampai 16 orang dan saya sudah intervensi dana 40 sekian juta untuk sementara ini berjalan. Dan tujuan saya sampai berupaya untuk menghilangkan angka stunting yang ada di desa saya. Saudara pemirsa, ini adalah salah satu masyarakat yang manfaat dari 10 unit rumah layak huni yang saat ini di mana Bapak Arnoldus Selan bersama Mama, mereka tentunya sangat bahagia menerima intervensi langsung pemerintah dalam kaitan dengan rumah layak huni. Bapak, boleh saya tahu apakah Bapak perasaannya seperti apa ketika menerima bantuan pemerintah ini? Senangkah, bahagiakah, atau seperti apa? Bapak senang. Jadi senang itu ungkapannya seperti apa? Malilon dak me. Tupat mas leko. Mama iton me mama. Lekom sat ka hitam tamlilem sat ka talil ka nula itatin la ne bantuan pemerintah ini. Mali. Jadi ungkapan dari kedua orang tua ini bahwa memang sukacita luar biasa yang diperoleh ketika mereka mendapat intervensi langsung pemerintah. Itu tentunya masih juga masyarakat banyak yang antri di belakang untuk menerima bantuan pemerintah. Bapak Desa silakan memberikan bantuan informasi. Ya, jadi baik sesuai dengan 10 unit rumah yang saya berikan kepada 10 warga yang tersebar di 10 RT. Salah satunya ini yang pertama kali sudah selesai. Dan puji Tuhan, tahun depan saya akan anggarkan lagi mungkin lebih dari 10 unit oleh karena 10 orang sudah berhasil. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik, saudara pemirsa, sebagaimana
setiap perbincangan kita bahwa realita pembangunan ini sesungguhnya kita bangun mulai dari pemerintah desa. Jikalau desa sudah sejahtera, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai tingkat pusat pun pasti akan sejahtera. Karena hakikatnya pembangunan ini ada di akar yang kita ini adalah pemerintah desa. Setidaknya informasi publik atau dialog eksklusif yang kami bangun ini membawa pembaharuan pola pikir bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam sehat.